Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan belajar matematika di SMP kelas 7 pada topik perbandingan bagian yang pertama yang akan menyajikan berkenaan dengan konsep perbandingan. Silahkan disimak dengan baik. Jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Pada perbandingan bagian yang pertama ini nanti kita akan sajikan konsep dari perbandingan itu sendiri. Kemudian bagaimana kita bisa menyelesaikan beberapa permasalahan yang terkait dengan perbandingan. Ya, silahkan disimak dari awal hingga akhir. Mudah-mudahan kalian bisa memahami konsepnya dengan mudah dan tentunya dengan utuh dan benar ya. Oke. Perbandingan adalah proses ya membandingkan nilai atau besaran dari dua hal atau lebih yang sejenis dan dinyatakan dalam bentuk paling sederhana atau paling kecil. Jadi perbandingan itu proses membandingkan nilai atau besaran dari dua hal atau lebih yang sejenis dan dinyatakan dalam bentuk paling kecil atau paling sederhana. Misalkan kita sedang membandingkan besaran berkenaan dengan berat, maka nanti berat dibandingkan dengan berat. Misalkan besarannya volume, maka nanti volume dibanding volume. Misalkan besarannya misalkan harga, ya harga buku misalkan nanti dibandingkan sama harga buku. Misalkan berkenaan dengan cacah orang ya, nanti orang dibandingkan dengan orang. Oke, tentu nanti penyajiannya dalam bentuk paling kecil atau paling sederhana ya. Perbandingan bisa disajikan dalam bentuk A dibanding B atau bisa juga dalam bentuk A per B ya. Jadi sekali lagi nanti perbandingan bisa disajikan dalam bentuk A dibanding B atau A per B. Sebagai contoh misalkan, umur ibu adalah 35 tahun dan umur ayah adalah 40 tahun. Berapakah perbandingan umur ibu dan ayah? Jadi kalau kita pahami perbandingan ini, kita akan membandingkan besaran atau nilai yaitu berkenaan dengan umur. Jadi kita akan membandingkan nanti besarannya berupa umur. Berarti umur dibandingkan dengan umur. Umur siapa? Umur ibu dan umur ayah. Nah nanti bentuk perbandingannya disajikan dalam A dibanding B ya atau A per B. Kita pilih nanti A banding B ya. Jadi umur ibu dibanding dengan umur ayah. Nah, tentu dari data diberikan bahwa umur ibu adalah 35 dibanding dengan umur ayah adalah 40. Jadi kalau dibandingkan umur ibu dan umur ayah 35 banding 40. Tapi karena di sini diminta adalah dalam bentuk paling kecil atau paling sederhana, maka kita sederhanakan bentuk 35 banding 40. Tentu untuk bisa mendapatkan bentuk paling sederhana, maka bisa kita bagi 35 dan 40 keduanya dengan apa? Ya, faktor persekutuan terbesar ya. Kalau kita kesulitan ya mungkin kita bisa bagi dulu dengan faktor persekutuannya. Nah, tentu 35 dan 40, ini belakangnya 5, ini 0 pasti bisa dibagi dengan 5. Kita bagi dengan 5. 35 dibagi 5 dapat 7, 40 dibagi 5 dapat 8. Nah, tentu 7 banding 8 ini sudah perbandingan yang paling sederhana. Jadi yang bisa membagi bersama 7 dan 8 ini hanya 1. Berarti ini sudah menjadi perbandingan paling kecil atau paling sederhana. Atau bisa disajikan nanti dalam bentuk 7 per 8. Jadi umur ibu dibanding dengan umur ayah adalah 7 dibanding 8 ya. Oke. Jadi sekali lagi perbandingan adalah proses membandingkan nilai atau besaran dari dua hal atau lebih yang sejenis dan dinyatakan dalam bentuk paling sederhana atau paling kecil. Dalam permasalahan yang diberikan ini, besaran yang dibandingkan adalah umur ya. Oke. Sekarang coba perhatikan permasalahan berikut ini ya. Jumlah siswa dalam suatu kelas adalah 42 orang.
24 diantaranya adalah siswa perempuan. Tentukan perbandingan jumlah siswa laki-laki dan perempuan. Ya. Oke, dalam konsep perbandingan yang disajikan ini, besaran apakah yang ingin dibandingkan? Ya, tentu yang ingin dibandingkan adalah jumlah siswa, ya, yang mana nanti mau membandingkan jumlah siswa laki-laki dan jumlah siswa perempuan, ya. Karena di dalam kelas itu ada 42 orang, 24 diantaranya siswa perempuan, artinya di sini ada data yang itu sifatnya implisit. Implisit itu sebenarnya dia ada tapi tidak disajikan langsung, ya. Maka kita harus mencari terlebih dahulu. Jadi kalau di kelas 42 perempuannya 24, tentu jumlah siswa laki-laki bisa dicari. Nah, itu berarti data implisit, ya. Sehingga nanti kalau kita hitung jumlah siswa laki-laki, tentunya jumlah siswa di dalam kelas dikurangi jumlah siswa perempuan, ya. Berarti 42 dikurangi 24. Ya, dapat 18, ya. Oke. Jumlah siswa laki-laki 18, jumlah siswa perempuan 24. Berarti berdasarkan konsep perbandingan nanti jumlah siswa laki-laki dibanding dengan jumlah siswa perempuan, jumlah siswa laki-lakinya ada 18 dibanding jumlah siswa perempuannya ada 24, ya. Oke, karena ini belum perbandingan yang paling kecil atau paling sederhana, maka karena 18 dan 24 itu punya faktor yang sama, taruhlah 6, ya, maka kita bagi dengan 6. Jadi misalkan nanti kalau setelah dibagi masih bisa dibagi lagi, ya, sampai dia tidak bisa dibagi lagi, maka itu adalah bentuk paling sederhana, ya. Oke, 18 dibagi 6 tentunya dapat 3, 24 dibagi 6 tentunya dapat 4, ya. Oke, 3 dan 4 sudah tidak bisa dibagi lagi kecuali 1, ya. Maka itu sudah paling sederhana. Sehingga ini perbandingan dari jumlah siswa laki-laki dan perempuannya adalah 3:4, ya. Oke, berikutnya perbandingannya yang diberikan, ya. Perbandingan jumlah siswa di kelas yang berkacamata dan yang tidak berkacamata adalah 3:7. Jika jumlah siswa berkacamata adalah 12 orang, tentukan banyaknya siswa yang tidak berkacamata. Oke, jadi kita akan gunakan cara yang pertama, ya. Cara yang pertama nanti kita akan lihat ada berapa besaran yang ingin dibandingkan, ya. Atau di sini kalau dilihat, ya, jumlah siswa berkacamata dan yang tidak berkacamata, ya. Berarti ada 2, yaitu jumlah siswa berkacamata dan nanti siswa yang tidak berkacamata. Oke. Di sini diberikan bahwa perbandingannya siswa berkacamata dan yang tidak berkacamata. Yang berkacamata disebutkan dahulu, berarti dia perbandingannya 3, yang tidak berkacamata berikutnya 7. Berarti nanti dari sini kita buat semacam tabel seperti ini, ya. Ini siswa berkacamata, siswa tidak berkacamata, ini perbandingannya 3:7. Jadi perbandingan siswa berkacamata dan siswa tidak berkacamata 3:7. Berikutnya, di baris yang kedua, setelah perbandingan jumlah, ya. Di sini diberikan jika jumlah siswa berkacamata adalah 12, nah ini berarti siswa berkacamata berarti ada di sini. Jumlahnya adalah 12, ya. Ada 12 orang. Nah, pertanyaannya adalah berapakah tentukan banyak siswa yang tidak berkacamata. Nah, ini jumlah siswa tidak berkacamata ada di sini, ya. Karena belum diketahui misalkan X, ya. Nah, sekarang berarti kita mencari berapa nilai X. Coba kita berlogika, ya. Kalau siswa berkacamata itu dapat dengan perbandingan 3, jumlah orangnya adalah 12, maka kalau siswa tidak berkacamata perbandingannya 7, itu jumlahnya ada berapa, gitu, ya. Maka untuk menyelesaikan ini kita lihat kalau perbandingannya 3 ternyata menjadi 12,
Berarti 3 ke 12 ini dikali berapa? Nah, tentu dikali 4 ya. Ya, jadi perbandingannya itu skalanya 4. Sehingga nanti 7 perbandingannya siswa tidak berkacamata 7, jumlah siswanya berapa? Ya berarti nanti juga harus dikalikan dengan 4 ya. Sehingga didapatkan 7 kali 4 adalah 28. Jadi X-nya adalah 24. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya. Atau cara yang kedua, kita bisa gunakan perumusan ya. Jadi nilai X sama dengan perbandingan X dibagi perbandingan yang diketahui dikali nilai yang diketahui ya. Jadi kalau kita ingin mencari nilai, taruhlah yang belum diketahui itu X, nanti kita bandingkan perbandingan dari nilai X dan perbandingan nilai yang diketahui dikali nilai yang diketahui. Sehingga dari sini kita bisa mencari nilai X. Nah, karena perbandingan dari X itu adalah 7, sementara perbandingan nilai yang diketahui, ini adalah nilainya diketahui ya, 12, perbandingannya adalah 3, berarti 7 dibagi 3, 7 dibagi 3, nah kali ya nilai yang diketahui adalah 12, nah kali 12 ya. Oke, sehingga nanti 12 bisa dibagi dengan 3, ya dapat 4, 7 kali 4 sama dengan 28, sehingga jumlah siswa yang tidak berkacamata adalah 28. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi yang pertama kita buat daftar dari perbandingan yang diberikan ya. Di sini ada siswa berkacamata dan siswa tidak berkacamata. Perbandingannya 3:7. Kemudian yang berkacamata diketahui jumlahnya 12. Nah, 3 ke 12 dikali 4. Maka untuk mendapatkan nilai X, yaitu siswa yang tidak berkacamata, berarti juga harus dikali dengan 4, yaitu 28. Oke, berikutnya. Pak Irfan memelihara ayam jantan dan betina di kandang ya. Perbandingan ayam jantan dan betina 4:9. Jika banyaknya ayam seluruhnya adalah 325 ekor, tentukan banyaknya ayam jantan dan betina masing-masing ya. Oke. Jadi di sini ada berapa kategori di sini ya? Ada 2 ya. Yang dibandingkan yaitu ayam jantan dan ayam betina. Nah, kita gunakan cara yang pertama, kita buat semacam tabelnya ya. Ini ada ayam jantan, ayam betina, dan di sini perhatikan banyak ayam seluruhnya. Nah, berarti ini menjadi satu kategori tersendiri yaitu ayam seluruhnya. Ya, kalau tadi berkacamata dan tidak berkacamata, sekarang ayam jantan, ayam betina, dan ayam seluruhnya. Nah, ayam seluruhnya berarti nanti penjumlahan dari ayam jantan dan ayam betina ya. Oke, sekarang kita amati perbandingannya. Diberikan data bahwa ayam jantan dan betina itu perbandingannya 4:9. Berarti nanti 4 itu perbandingannya ayam miliknya perbandingan ayam jantan, 9 miliknya ayam betina. Berarti ayam jantan 4, ayam betina 9. Nah, kalau ayam seluruhnya berarti perbandingannya berapa? Ya tentu 4 ditambah 9. Nah, ayam seluruhnya berarti perbandingannya adalah 13. Didapat dari perbandingan ayam jantan ditambah ayam betina. 4 ditambah 9 sama dengan 13. Nah, sekarang jumlahnya ya. Jika banyak ayam seluruhnya adalah 325, berarti di mana tempatnya? Ya di sini, ayam seluruhnya. Ya, ini adalah 300, ayam seluruhnya 325. Yang diminta adalah tentukan banyak ayam jantan dan ayam betina masing-masing. Berarti ayam jantan ini misalkan nanti X, ayam betina itu misalkan Y. Nah, ini X dan Y ini yang nanti kita cari ya. Oke, tentu dengan cara yang sama pada sebelumnya. Nah, kita lihat kalau ayam seluruhnya itu punya perbandingan 13 dan jumlahnya 325, maka untuk menuju ke 325 ya, 13 untuk menuju ke 325 itu dikali berapa? Nah, berarti kan 325 dibagi 13 ya. Oke. Dapat berapa? Ya.
Karena belakangnya 25, 25 ya. Iya. Jadi 13 perbandingan dari ayam seluruhnya ini 13, maka untuk mendapatkan jumlah 325 berarti 13 harus dikalikan dengan 25. Maka untuk mendapatkan nilai X, ya 4 ini kita kalikan dengan 25. Dapat berapa? 4 kali 25, ya 100 ya. 100 ekor ayam jantan ya. Sementara untuk mendapatkan Y atau jumlah dari ayam betina, ya 9 kita kalikan dengan 25. Berapa? Ya 225 ekor. Jadi ayam jantan jumlahnya 100 ekor, ayam betina jumlahnya 225 ekor. Itu cara yang pertama. Bisa juga kita gunakan cara yang kedua, di mana nilai X sama dengan perbandingan X dibagi perbandingan yang diketahui kali nilai yang diketahui ya. Jadi kalau kita mencari nilai X di sini, nilai X ini berarti nanti perbandingan X itu berarti 4 ya, dibagi perbandingan yang diketahui tadi kan ayam seluruhnya ya. Ayam seluruhnya perbandingannya 13 ya. Sementara nilai yang diketahui dari ayam seluruhnya 325 kali 325. Berarti nanti 325 bisa dibagi dengan 13 dapatnya 25. 4 kali 25 100. Jadi nilai X atau jumlah ayam jantan itu ada 100 ekor. Sama untuk mencari nilai Y ya. Ini nanti diganti Y, berarti perbandingan Y dibagi perbandingan yang diketahui. Perbandingan Y itu 9, berarti 9 dibagi ayam seluruhnya. Kita bandingkan dengan ayam seluruhnya, berarti perbandingannya 13 kali banyaknya ayam seluruhnya 325 ya. Ya. 325 bagi 1325, 9 kali 25, 225 ekor. Jadi nilai Y atau jumlah ayam betina 225 ekor. Kita bisa juga nanti untuk mencari, kalau tadi ayam jantan sudah dihitung, bisa menggunakan perbandingan dengan ayam jantan ya, untuk mendapatkan ayam betina. Berarti 9/4 kali 100 bisa juga. Oke. Berikutnya, Pak Hasan memelihara ikan nila dan ikan mujair pada kolam yang sama dengan perbandingan banyak ikan nila dan ikan mujair adalah 7 dibanding 9. Jika selisih dari banyaknya ikan nila dan ikan mujair adalah 48 ekor, tentukan banyaknya ikan nila dan ikan mujair masing-masing. Jadi di sini ada 2 jenis ikan ya, ikan nila dan ikan mujair dengan perbandingan 7/9. Sementara yang diketahui adalah selisih dari banyaknya ikan nila dan ikan mujair, yaitu 48. Nah, sehingga kalau sebelumnya adalah jumlah, sekarang yang diketahui selisih. Nah, berarti ada 3 kategori nanti ya. Oke, kita gunakan cara yang pertama, ada ikan nila, ada ikan mujair, dan berikutnya adalah selisih dari ikan nila dan ikan mujair. Nah, karena data yang diketahui selisihnya. Kalau sebelumnya jumlahnya ya, sekarang selisih. Oke, kita amati perbandingannya. Perbandingan dari ikan nila dan ikan mujair 7/9. Berarti ikan nila dapat perbandingan 7, ikan mujair 9. Ikan nila 7, ikan mujair 9. Berarti perbandingan dari selisih kedua ikan ada berapa? Ya tentu yang besar dikurangi yang kecil, 9 dikurangi 7, berarti selisih dari banyaknya ikan mujair dan ikan nila atau sebaliknya perbandingannya adalah 2. Jadi 9 dikurangi 7. Oke, sekarang jumlah ya. Nah, di sini diketahui bahwa selisih dari banyaknya ikan nila dan ikan mujair 48 ekor. Nah, berarti selisih ada di mana? Nah, ada di sini ya. Berapa? 48 ya. Pertanyaannya adalah berapa banyak ikan nila dan berapa banyak ikan mujair ya. Anggap aja ikan nila nanti di sini nilainya adalah X, ikan mujair adalah Y. Nah, kita sedang mencari nanti berapa nilai X, berapa nilai Y. Kalau sudah seperti ini ya seperti cara-cara sebelumnya ya. Karena selisih dari ikan mujair dan ikan nila itu dapat perbandingan 2, jumlahnya 48 ya, 2 ke 48. Nah, tentu dikali berapa?
Ya 48 dibagi 2 dikali 24 ya. Jadi 24 dikali 2 dapat 48. Sehingga untuk mendapatkan nilai X dengan cara yang sama, maka perbandingan 7 juga akan dikalikan dengan 24 ya. 7 kali 24 ya 168 ekor ya. Jadi nanti banyaknya ikan nila ada 168 ekor. Kemudian untuk mendapatkan ikan mujair perbandingannya 9. Nah, dikalikan dengan 24. 9 kali 24 216 ekor ya. Nanti kalau ini dikurangkan tentu dapatnya adalah 48 ya. Oke, ini cara yang pertama. Cara yang kedua, dengan menggunakan nilai X sama dengan perbandingan X perbandingan yang diketahui kali nilai yang diketahui, maka nanti untuk mendapatkan nilai X kita lihat nilai X ini perbandingannya adalah 7, sementara perbandingan dari selisih ikan itu 2. Berarti 7 dibagi 2. Nah, sementara nilai yang diketahui dari selisih ikan adalah 48 kali 48 ya. Very easy ya. 48 bagi 2 24, 7 kali 24 168 ekor ya. Jadi nilai X adalah banyaknya ikan nila 168 ekor. Bagaimana dengan nilai Y? Oke, nilai Y dengan cara yang sama, berarti perbandingan dari nilai Y ini adalah 9 ya. Kalau dibandingkan dengan selisih ikan ya 9 dibagi 2 dikali ya, selisih ikan jumlahnya 48 kali 48. 48 bagi 2 24, 24 dikali 9 sudah dihitung ya 216 ekor. Jadi nilai Y atau banyaknya ikan mujair itu 216 ekor. Silahkan nanti bisa dipilih di cara yang pertama ataupun cara yang kedua. Oke. Berikutnya kalau ada 3 jenis perbandingan di sini ya. Bu Rima akan menjual beras dengan mencampur beras jenis A, B, dan C dengan perbandingan 3 banding 4 banding 7. Jika banyaknya beras campuran yang dihasilkan adalah sebanyak 7 kuintal, 1 kuintal sama dengan 100 kg, tentukan banyak masing-masing beras jenis A, B, dan C yang diperlukan ya. Oke, berarti di sini ada beras, ya cara yang pertama ya, ada beras jenis A, beras jenis B, beras jenis C, dan tentunya karena di sini yang diketahui beras campuran. Nah, beras campuran berarti yang keempat beras campuran. Oke, jadi kategorinya beras jenis A, jenis B, jenis C, dan beras campuran ya. Oke, perbandingannya diberikan beras jenis A dibanding jenis B dibanding jenis C 3 banding 4 banding 7. Berarti 3 nanti perbandingannya beras jenis A, 4 jenis B, dan 7 jenis C ya. 3 beras A 3, beras B 4, beras C 7. Berarti kalau beras campuran 3 ditambah 4 ditambah 7 berarti 14 ya. Oke. Jadi beras totalnya atau beras campurannya itu dapat perbandingan dari perbandingan A ditambah perbandingan B ditambah perbandingan C. 3 tambah 4 tambah 7, 14. Sekarang jumlah yang diketahui ya. Yang diketahui jumlahnya adalah banyak beras campuran itu ada 7 kuintal. Nah, 1 kuintal 100, berarti kalau 7 kuintal berapa kilogram? Ya 7 dikali 100, 700 ya. Beras campurannya di sini didapat 700 ya. Ya 700 kilogram. Nah, untuk mendapatkan beras banyaknya masing-masing, berarti misalkan beras A itu X, beras B Y, beras C Z, maka dengan cara yang sama kita bisa perhatikan di beras campuran yang perbandingannya 14. Nah, 14 menjadi 700, ya tentu dikali berapa? Ya 700 bagi 14 ya, dikali 50 ya. Sehingga nanti untuk mendapatkan nilai X, ya 3 harus dikalikan dengan 50. Nah, perbandingannya 3 dikali 50, X-nya adalah 150 kg ya. Kemudian beras B juga dikali 50, 4 dikali 50, maka beras jenis B nanti dapatnya 200 kg yang diperlukan ya. Sementara beras jenis C 7 dikali 50, ya 350
kg. Atau bisa gunakan cara yang kedua. Ya, berarti nanti nilai X berarti perbandingan X dibagi perbandingan campuran ya. 3/14 kali 700 ya. Ya, 700 bagi 14 50, 50 kali 3 150. Nilai Y berarti nanti perbandingan dari Y itu 4/14 dikali 700. 700 bagi 14 50, 50 kali 4 200 kg ya. Sementara untuk nilai Z perbandingan dari Z itu 7/14 kali 700 ya. 50 kali 7 350 kg ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik dan mudah-mudahan bisa paham betul konsepnya ya. Oke, kita lanjutkan nanti pada perbandingan bagian yang kedua yang akan menyajikan berkenaan dengan perbandingan senilai. Terima kasih. Tetap semangat belajar matematika ya. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.